Cuitan Denny Indrayana lagi-lagi bikin heboh. Kini, Denny Indrayana mengaku sempat diperintahkan Mahfud untuk mendukung Anies menjadi Capres 2024. Benarkah cerita dari Denny tersebut? Ataukah ini bagian dari trik untuk memenangkan Anies menjadi Presiden 2024? Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan. Jadi saya terakhir ketemu, saya kan kalau pulang ada waktu saya WA Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya di Jakarta, ketemuan dong, kita diskusi. Pak Mahfud kemudian memberi waktu, biasanya ya Mas nanti malam ya ke rumah dinas beliau. Pas mau pulang Pak Mahfud juga begitu. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, oh ini ada apa ini? Oh, ada pesan gitu, Bro. Iya. Ada pesan begitu, ada pesan supaya kemudian ini ada upaya-upaya yang harus sama-sama kita jaga, bahasa saya. Sehingga beliau bilang, oke, Mas Denny, dan itu sudah dipublikasikan Pak Mahfud di mana-mana juga. Saya perintahkan Denny Indrayana untuk membantu Anies Baswedan kok, supaya demokrasi kita lebih sehat, kata beliau. Ya, kita ambil satu video ya, di mana Denny Indrayana terbongkar. Mahfud pernah perintah Denny bantu Anies bisa nyapres ya. Nah, apalagi ini? Denny Indrayana ngaku diminta Mahfud MD bantu Anies Baswedan jadi capres agar demokrasi lebih sehat. Jakarta, Kompas.com, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Mulanya Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini. Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, oh ini ada apa ini? Hahaha, kata Denny sembari tertawa dalam acara Gaspol Kompas.com yang dikutip hari ini ya. Denny mengaku tidak tahu apa yang melatar belakangi Mahfud menyatakan hal itu. Dia pun enggan menduga-duga apakah Mahfud memiliki maksud politis di balik pernyataan itu. Namun yang pasti, kata Denny, Mahfud membahasakan hal itu sebagai perintah. Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan, jadi saya terakhir ketemu, jelas dia. Denny mengaku kerap meminta bertemu dengan Mahfud ketika pulang ke Jakarta. Sebelum bertemu ia memohon pada Mahfud melalui pesan singkat WhatsApp. Mahfud pun menyetujui permintaan bertemu itu. Pak Mahfud kemudian memberi waktu. Biasanya ya Mas, nanti malam ya ke rumah dinas beliau, cerita Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu berani membeberkan cerita tersebut karena Mahfud sendiri sudah mempublikasikan hal tersebut dalam beberapa kesempatan. Bahkan sekali lagi Denny menyebut Mahfud memerintahkannya untuk membantu Anies Baswedan agar dapat ikut serta dalam Pilpres 2024. Itu sudah dipublikasikan Pak Mahfud di mana-mana juga. Saya perintahkan Denny Indrayana untuk membantu Anies Baswedan kok, supaya demokrasi kita lebih sehat, kata beliau. Jadi saya bisa bicara ini karena memang beliau juga sudah bicara hal ini di beberapa tempat gitu, pungkas dia. Cerita Denny Indrayana akhir-akhir ini banyak membuat publik heboh dan masih dipertanyakan kebenarannya. Pasalnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Menko Polhukam Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Mulanya, Denny bercerita,
bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud. Di sisi lain, Mahfud MD membeberkan isi percakapannya dengan mantan Wamenkumham, Denny Indrayana. Salah satunya mengenai dukungan terhadap ex-gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Mahfud lantas mengungkap lagi pertanyaan Denny tentang apakah dirinya boleh mendukung Anies. Mahfud kemudian menjawab boleh. Mahfud lantas mendorong Denny untuk mendukung Anies. Tapi Mahfud menegaskan kalau dirinya tidak mendukung Anies. Mahfud mengungkapkan bahwa Denny Indrayana adalah junior dari Mahfud. Mahfud tak melarang Denny untuk mendukung Anies Baswedan. Namun, Mahfud MD blak-blakan mengatakan bahwa dirinya tidak mendukung Anies. Mahfud bahkan menyebut bahwa dirinya menjamin sepenuhnya pilihan dari Denny. Sebab, itu merupakan hak politik setiap orang. Ungkapan Mahfud ini, rupanya dianggap sebagai perintah oleh Denny Indrayana. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD pernah meminta koalisi pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan untuk tetap kompak agar bisa mendapat tiket capres. Mahfud menegaskan bahwa tidak ada penjagalan Anies untuk menjadi capres, seperti yang diprediksi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Mahfud menduga, penjagalan itu justru sangat mungkin dilakukan oleh internal koalisi. Namun, kata dia, pihak yang merasa dijegal, malu untuk mengumumkan bahwa kegagalan untuk menjadi capres justru dari internal. Cerita dari Denny Indrayana tentang perintah dari Mahfud untuk mendukung Anies belum bisa dipastikan kebenarannya. Pasalnya, saat ini, pakar hukum tata negara Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Mahfud MD juga memberikan pernyataan bahwa dirinya dengan tegas mengatakan tidak mendukung Anies sebagai capres 2024. Mahfud hanya memperbolehkan Denny untuk mendukung Anies Baswedan. Tujuan Mahfud mengatakan bahwa Denny diperbolehkan untuk mendukung Anies karena Mahfud menganggap hal tersebut adalah hak bagi setiap warga negara. Denny sepenuhnya memiliki hak untuk mendukung Anies di Pilpres 2024 mendatang. Denny Indrayana bukan baru kali ini membuat cuitan heboh. Cuitan terakhir, Denny juga menyebut adanya upaya Muldoko bermain curang untuk merebut Partai Demokrat dan menjegal Anies Baswedan menjadi capres.